Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi hiburan kembali. Kita mempunyai 5 ekspedisi hiburan ya. Ekspedisi yang pertama adalah ekspedisi alam. Yang biasanya ekspedisi ini kita lakukan di alam terbuka ya, atau tempat-tempat yang menarik yang dilaksanakan di luar ruangan ya. Kita bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah ataupun mungkin pemandangan-pemandangan yang sangat-sangat indah dan mempesona ya. Yang kedua, kita mempunyai ekspedisi rohani ya, ini untuk mempertebal iman kita, ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita sadar diri bahwa kita itu memang gudangnya dosa ya. Yang ketiga, kita punya ekspedisi makan. Biasanya ekspedisi makan ini kita lakukan di bulan Ramadan ya. Karena di bulan Ramadan itu kita dekat dengan menu-menu makan yang mungkin bervariasi ya. Seperti menu berbuka ataupun menu sahur terutama ya. Karena itu kan di malam hari ya. Kita lebih suka melaksanakan ekspedisi itu di malam hari seperti ini ya. Ngobrol-ngobrol ya. Yang keempat, kita punya ekspedisi tokoh ya. Ekspedisi tokoh ini biasanya kita membaca biografi dari salah satu tokoh yang kita ingin baca biografinya ya. Jadi kita ambil iktibar dari biografinya atau cerita kehidupannya ya, agar kita bisa lebih waspada dan lebih lebih mengambil hikmahnya itu ya. Yang kelima, kita akan melaksanakan ekspedisi politik ya. Kenapa kita melaksanakan hiburan? Salah satunya adalah ekspedisi politik. Itu bertujuan bahwa agar kita tidak kayak kodok dalam tempurung yang tidak tahu kondisi suatu negara atau dunia terupdate ya. Nah, malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi politik ya, karena baru saja kita melihat ada yang namanya debat presiden yang terakhir ya. Dan saya baca bahwa debat kali ini di komen-komen itu wah bersyukur. Kenapa? Karena debat kali ini damai, tentram gitu ya. Terus saya juga kurang setuju kepada orang-orang yang mengatakan bahwa debat itu harus tidak usah menjelek-jelekkan ya, atau mungkin tidak usah menjatuhkan ya. Wah, itu saya kurang setuju ya. Kenapa kurang setuju? Karena debat ini kayak ring tinju ya. Apa mungkin yang namanya ring tinju itu terus mereka pada cuma berpelukan, berdada-dada, bersay hello ya. Jadi setelah mau tinju ternyata cuma say hello, halo, cuma berpelukan kayak Teletubbies, kan nggak mungkin ya. Jadi apakah debat itu hanya kayak orang pijet-pijetan? Jadi masuk ruang debat terus saling mijit-mijit, atau mungkin malah kayak berpelukan kayak Teletubbies ya. Wah ya nggak mungkin. Karena justru di debat ini, yang namanya debat itu kita dapat mengambil sisi-sisi yang sesungguhnya, yang real, yang seluruhnya dari paslon itu tersebut. Jadi kita dapat tahu dari lawan-lawannya gitu loh. Jadi ibarat orang perang ya, mereka itu berperang bener. Itu berdebat itu ya berperang, artinya berperang pikiran, berperang hati, berperang emosional, berperang etika. Kayak malah sudah kayak Anies Baswedan ya gitu ya. Jadi saya berpendapat bahwa yang namanya debat itu ya kayak ring tinju, bukan saling pijit-pijitan, bukan saling say hello, bukan saling kayak Teletubbies berpelukan selesai, bukan. Tapi ya memang namanya berdebat itu ya kayak ring tinju. Siapa yang kalah, siapa yang memang mempunyai kesalahan, memang siapa yang kurang berlatih, siapa yang memang mungkin kurang pandai, dia akan terjatuh juga. Artinya apa? Biar rakyat ini juga tahu mana sih pemimpin yang betul-betul tangguh, mana sih pemimpin yang betul-betul pandai, mana sih pemimpin yang memang betul-betul bisa
tahu solusi, tahu menyelesaikan masalah suatu negara gitu. Jadi bukan masalah menjatuhkan atau bukan masalah saling menjatuhkan atau saling menjelekkan, bukan itu. Memang yang namanya tujuan debat itu adalah untuk berperang macam-macam. Yang namanya debat pasti ada kalah juga ada yang menang. Ada yang mana nanti mendapat simpati yang banyak dari masyarakat dan rakyat. Emang tujuannya seperti itu. Debat itu tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kemampuan sesungguhnya dari calon-calon presiden itu sendiri. Bagaimana kemampuan mereka, bagaimana sesungguhnya mereka ini. Kalau memang calonnya tidak punya data, tidak punya kekuatan, tidak punya misi-misi, tidak punya gagasan dan lain sebagainya, jadi dia akan kalah karena dia tidak punya amunisi untuk berdebat gitu loh. Jadi saya itu kurang setuju dengan berdebat itu harus tidak boleh saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan. Ini bukan masalah menjelekkan dan menjatuhkan, ini tuh debat, ini tuh ring tinju gitu loh. Kayak ring tinju, jadi siapa yang kalah? Kayak kalau di dalam kerajaan-kerajaan zaman dahulu, yang namanya perang ya harus ada kalah dan menang. Kalau mereka berdebat cuma say hello, mereka cuma berpelukan kayak Teletubbies, mereka debat kayak cuma pijit-pijitan, ya selesai sudah, tidak ada yang perlu kita adakan debat karena tidak akan mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Kalau semua sama saja, semua sama rata, ya sudah selesai, tidak usah debat gitu loh. Dan kali ini kita akan menilai debat kali ini yang di sini saya lihat memang strategi dari Pak Anies Baswedan ini agak lihai dan pandai ya. Dari awal dia mulai menyerang, terus di pertengahan dia juga menyerang lagi. Di awal itu beliau itu hanya kayak malu-malu kuku, malu-malu atau sedikit demi sedikit untuk memulai pemanasan. Di pertengahan dia panas, dia memulai betul-betul dengan debat yang sesungguhnya, dan akhirnya diakhiri dengan kesejukan dan perdamaian. Itu juga strategi dan taktik juga. Jadi kenapa, bagaimanapun juga kalau kita melihat yang namanya kayak kalau kita mencontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau ini juga bisa beliau juga tidak cuma pendiam, artinya beliau juga lembut, tapi di kala waktu yang diperlukan beliau pun bisa kasar dalam kebaikan. Artinya dia bisa di saat berperang, beliau pun juga berperang sesungguhnya, mengangkat pedang gitu. Beliau benar-benar juga berperang sesungguhnya. Kalau memang itu di medan perang, beliau juga perang. Tapi kalau di medan yang damai, beliau pun juga lembut juga terhadap anak-anak, terhadap orang-orang tua. Beliau pun beliau pun lembut, beliau pun penuh kasih sayang. Tapi di saat di medan perang, beliau pun harus menyesuaikan tempat, harus berperang, mencabut pedang sesungguhnya, melawan musuh gitu. Jadi baginda Rasul ini adalah beliau adalah orang yang bisa menempatkan diri, contoh tersempurna orang yang bisa menempatkan diri. Di saat di sini beliau bisa menempatkan diri, saat di sini beliau bisa menempatkan diri begitu. Masa di medan perang cuma malah pijit-pijitan, di medan perang malah say hello, di medan perang malah cuma berpelukan kayak Teletubbies. Ya sudah usah berperang kalau begitu ya. Seperti itu teman. Dan contoh ini bisa kita kita sinkronkan dengan Pak Anies Baswedan ya. Beliau ini betul-betul ahli strategi juga. Beliau juga di saat lembut beliau bisa lembut, di saat perlu pemanasan dia juga bisa panas gitu ya. Dan beliau ini dari segi pakaian dan lain sebagainya itu rapi ya, dan pakai peci juga mencerminkan juga beliau ini sangat religius.
Semoga nanti beliau, kita doakan Pak Anies Baswedan ini bisa menjadi the next president, tanpa kita juga merendahkan dari calon-calon lainnya. Saya yakin Pak Prabowo itu juga orang hebat, Pak Ganjar itu juga putra-putra terbaik bangsa, tapi bagaimanapun juga kita punya hak untuk memilih salah satunya, gitu ya. Jadi kita di saat debat ya kita debat, kita bisa saling menjatuhkan, kita bisa saling bagaimana kelemahan musuh, boleh namanya debat. Tapi di saat kita sudah dilepas dari debat itu, kita harus tidak boleh saling menjatuhkan. Justru setelah kita tidak di ring tinju, di ring debat, kita tidak boleh terus saling menjatuhkan gitu, karena itu memang tidak ranahnya gitu loh. Jadi malah justru di debat inilah kita punya tempat tersendiri untuk bagaimana kita menunjukkan kepada masyarakat atau rakyat siapakah pemimpin yang layak untuk menjadi presiden tahun 2024. Jadi judulnya kali ini kan tadi, debat itu bukan ajang saling pijit-pijitan, berpelukan kayak teletubbies, bukan. Nah, tapi justru di debat inilah kita dapat menunjukkan kepada rakyat mana pemimpin-pemimpin yang betul-betul tangguh gitu. Ya semoga aja nanti tanggal 14 Februari dapat terjawab semua siapakah yang layak menjadi presiden. Tapi saya memang meyakini memang di putaran pertama nanti Pak Prabowo itu menang dan akan terjadi putaran kedua. Dan di putaran kedua itu ya kita tidak tahu siapakah nanti yang akan menang. Itu aja teman-teman renungan kita malam ini, hiburan malam ini kita membahas tentang ekspedisi politik ya. Biar kita tahu bagaimana kondisi terupdate dari negeri ini ataupun dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ngantuk.